Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid At-Tauhid, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan kemudahan untuk senantiasa hadir di masjid untuk melakukan salat maghrib berjamaah sekaligus taklim rutin kita pada malam ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat iman para nabi, iman para nabi dan rasul itu dia jenjangnya naik, terus naik. Ketika meninggal dia berada pada puncak keimanan. Karena imannya grafiknya naik, terus naik. Semakin bertambah umur Nabi, semakin naik iman. Makin yakin. Maka istiqomahnya Nabi, istiqomah naik. Kata para ulama, imannya para malaikat tidak naik, tidak turun. Grafiknya datar. Jadi malaikat yang diciptakan untuk bertasbih, dari pertama kali diciptakan sampai dia mati, tasbih itulah kerjaan. Yang diciptakan untuk sujud, dari diciptakan sampai dia mati, sujud itulah kerjaan. Maka imannya para malaikat konstan, tidak naik, tidak turun. Sementara manusia imannya naik turun. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman manusia itu naik, bertambah atau berkurang. Bertambahnya karena ketaatan, berkurangnya karena kemaksiatan. Maka iman manusia itu zigzag. Kalau ini garis istiqomah, dia naik turun. Karena naik imannya kuat, karena turun. Maka tugas kita menjaga iman ini supaya istiqomah. Karena memang sudah takdirnya manusia naik turun. Kita usahakan taat supaya dia naik. Kalaupun lagi putur, lagi turun, kalau bisa jangan di bawah garis normal. Kalau garis normalnya itu begini, naik turun boleh tapi di atas garis. Gitu. Kalau bahasa kita zaman kita sekolah dulu, turun boleh nilai itu, tapi jangan hair. Kalau bahasa anak sekarang jangan remedial. Kenapa? Dia khawatirkan waktu dia lagi turun kita ninggal. Itu masalah. Naik turun silakan, tapi di batas wajar. Ibarat nilai lagi turun gitu, 6. Gitu. Lagi turun 6 ke atas gitu. Jadi enggak remedial. Enggak hair. Yang repot kalau lagi naik 100 nilainya. Lagi turun 0. Itu repot itu. Repot. Khawatir dia lagi berada di titik nadir terendah. Maka kayak kita misalnya lagi semangat ibadah jam 2 tahajud. Jam 2 sudah berdiri di sejadah sampai subuh. Lagi futur, lagi malas, tetap tahajud. Tapi agak turun durasinya. Kalau tadinya jam 2 sampai subuh kita tahajud, ketika lagi futur, lagi lemah, maka tetap tahajud. Tapi mungkin cuma setengah jam. Jam 4 kurang seperempat baru dia takbir. Tapi tetap tahajud. Gitu. Nah ini istiqomahnya kita. Bukan berarti ajak apalagi naik berat. Tapi minimal ketika dia sedang turun, sedang lemah. Zikir pagi sore. Lagi semangat. Dari ibadah subuh sampai isyraq gak keluar dari masjid. Tapi ketika lagi futur, lagi lemah semangatnya, masih tetap berzikir. Tapi zikirnya, zikir yang sederhana. Tapi zikirnya tetap.
Lagi semangat sholat berjamaah, 5:30 sudah di masjid. Nyapu-nyapu dulu, baru berwudu, baru masuk masjid dalam keadaan sudah berwudu. Lagi futur, tetap ke masjid. Cuman datangnya menjelang azan atau sudah azan baru datang, tapi berjamaahnya tetap. Nah, inilah yang harus kita usahakan. Kenapa? Karena lihatlah, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, tsumastaqim, lalu dia istiqomah. Istiqomah dengan kata-katanya itu, memposisikan dirinya sebagai hamba dan meletakkan Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun malaikat. Apa yang akan dilakukan malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan menyampaikan, memasukkan pesan Allah ke hati orang itu. Jangan takut, jangan khawatir. Lihat, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Sebagian mufassir mengatakan ini turunnya malaikat ini di masa-masa dia sulih. Ketika lagi kecewa, ketika lagi dalam keadaan berat, ketika dalam keadaan malas, ketika dalam keadaan sakit, tetap ada kata-kata dari para malaikat, jangan takut, jangan khawatir. Bayangkan, malaikat yang memotivasi. Kemudian kabar gembira surga yang sudah dijanjikan. Berarti istiqomah itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Demikian juga dengan ayat yang lain, misalnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri. Tersirat dalam ayat ini istiqomah. Istiqomah dalam berislam, istiqomah dalam berserah diri. Jangan sampai goyah. Khawatir kalau kita berpaling, na'udzubillah. Maka banyak, walaupun ini masih diperdebatkan, banyak kisah-kisah contoh seperti Barseso. Bayangin, Barseso itu dalam sejarahnya, walaupun ini diperdebatkan karena ini dianggap hadis-hadis Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat, tapi bagus sebagai bentuk pelajaran bagi kita. Barseso itu dikabarkan ibadah 200 tahun. Punya pondok pesantrennya, muridnya 60.000 santri. Kebayang nggak? Santrinya aja 60.000. 60.000. Kebayang asramanya kayak mana coba? Nggak tahu Temboro itu berapa santri di Temboro itu. Al-Fatah Temboro Jaulah itu. Katanya kayak Madinah itu, ramenya. Ponorogo itu aja, Darussalam Ponorogo itu paling mungkin sekitar 15.000 saja santrinya. Ciwaringin Cirebon paling 15.000, 13 sampai 15. Darul Hupas itu cuma 1.000 santrinya. 1.000 santri. Perasaan saya udah banyak bener Darul Hupas itu, laki perempuan itu. Buktinya kalau sholat tuh kadang wudhu tuh antrinya lama. Tempat wudhu udah sebanyak itu masih antri. Banyak sekali santri. Ketika saya tanya sama Pak Haji Kadaryono, berapa santri Pak Haji? 1.000 kata dia, 1.000 lebih dikit itu. Kadang kurang dikit, kadang lebih dikit. Kebayang nggak Barseso ini 60.000 santri, 60.000. Saya nggak bisa bayangin asramanya. Berarti kalau dia 60.000, ranjang tingkatnya itu ada 30.000. Ranjang tingkatnya 30.000. Luar biasa pondok pesantrennya. Tapi apa di akhir hayatnya? Dia meninggal dalam keadaan menyembah iblis. Alangkah berartinya istiqomah itu. Maka kita belajar bagaimana supaya kita bisa istiqomah itu. Kita belajar bersama-sama supaya kita bisa istiqomah itu. Apa yang pertama kali harus kita lakukan? Kata para ulama, supaya kita bisa istiqomah dalam agama ini. Yang pertama adalah menjaga niat, harus seikhlas mungkin. Jangan bercampur iktikan niat yang ada di hati kita dengan
kesyirikan, sekecil apapun bentuk kesyirikan itu, walaupun dia berupa syirik yang lemah yang disebut dengan riya. Allah berlepas tangan kalau kita riya. Ketika ada unsur syirik di hati kita, ada unsur-unsur yang tersembunyi di hati kita, tidak murni semata-mata karena Allah, maka Allah berlepas tangan. Tidak mungkin kita bisa istiqomah. Nah, maka tugas kita yang pertama adalah supaya bisa istiqomah adalah membersihkan niat. Senantiasa memelihara niat. Kelemahan kita kalau kerjaan itu sudah rutin, kadang lupa niat. Lupa niat. Padahal niat ini sangat menentukan. Nisful amal. Niat itu separuh dari amal. Karena amal itu cuma dua, Pak. Amal hati, amal fisik. Ketika niat kita sudah benar, niat kita ikhlas semata-mata karena Allah, maka 50% ibadah itu sudah sukses. Salat asal niatnya benar-benar ikhlas karena Allah, 50% sudah sukses. Tinggal kita tambah dengan fasihnya bacaan, kita tambah dengan tumak ninahnya gerakan, kita tambah dengan berusaha connect antara otak kita dengan Allah ketika itu. Sempurna salat. Kenapa? 50%-nya sudah kita selesaikan dengan niat yang ikhlas. Nah, maka tugas kita adalah menjaga keikhlasan. Sulitnya ikhlas itu ada di 3 tempat. Sebelum beramal, ketika beramal, pasca beramal. Itulah sebabnya menjaga niat bukanlah perkara yang ringan. Wajar kalau niat ini separuh dari amal. Kenapa? Karena ternyata nggak gampang memeliharanya. Sebelum beramal kita nih banyak berdialog dengan hati kita, ngapa saya melakukan ini? Pernah nggak kita berdialog dengan diri kita sendiri? Kenapa kita tahajud? Kenapa kita berusaha menghatamkan Quran setiap bulan? Pernah nggak kita nanya, kenapa saya harus ngaji setiap bulan? Hatam Quran sekali. Kenapa saya harus tahajud? Pernah nggak kita bertanya pada hati nurani kita, kenapa kita melakukan itu? Gitu. Kenapa? Karena kita mesti punya alasan yang kuat dalam beramal. Supaya lurus niatnya, supaya istiqomah kita dalam melakukannya. Kenapa saya tahajud? Ini satu bentuk pembuktian cinta saya kepada Allah. Ada alasan kuat kita melakukannya. Sehingga akan kuat niat kita semata-mata karena Allah. Menjaga niat yang ikhlas. Tanpa niat yang ikhlas, berat kita untuk istiqomah dalam beramal. Karena sekali lagi Allah berlepas tangan ketika ada unsur-unsur yang tidak semata-mata karena Allah. Ini yang pertama. Kalau Amrul Khalid itu bagus nih. Niat ikhlas itu seperti susu yang keluar di antara darah dan kotoran. Oh, menarik. Beliau menulis sangat menarik. Bagaimana niat yang ikhlas itu, hatta dia berdekatan dengan kotoran dan darah, tapi dia murni. Karena susu itu kalau dia keluar bersama darah, nggak ada yang mau minumnya. Atau kalau nggak, dia bercampur dengan kotoran, siapa yang mau minum? Begitulah keikhlasan. Nah, maka sekali lagi sering-seringlah mengoreksi niat kita. Sering-sering mengoreksi niat. Ada enggak sebenarnya unsur-unsur duniawi yang tercampur di niat ikhlas kita itu? Kalau kami para mubaligh kadang dibangkit-bangkitkan oleh setan. Rasa ujub, rasa bangga diri, rasa ingin terkenal, rasa ingin dipuji. Itu karena dimunculkan. Apalagi kalau ceramah ke daerah-daerah yang lain, ceramah ke Jakarta gitu, ada MPR-nya, ada menterinya kan. Muncul kadang rasa ujubnya. Saya dulu belum selesai kuliah,
baru tamat SMA, kuliah, cuti pula kuliahnya, suruh ngisi direktorat Unila. Boys. Ada rektor, ada pembantu rektor, ada kajur-kajur segala macam. Mereka S3, saya S3 juga. SD, SMP, SMA. Kadang ada rasa ujub, oh, rektor aja gua ceramahin, kata kita. Muncul rasa ujub, rasa hebat. Rasa hebat. Nah padahal, subhanallah, rugi ketika kita meminta dunia dalam beramal. Rugi. Ini yang pertama, supaya kita bisa istiqomah memelihara niat. Usahakan niat kita pelihara sebelum, ketika, dan sesudah. Jadi kalau sesudah, maka menarik tuh ungkapan ulama-ulama sufi, ikhlas itu seperti orang buang kotoran. Tidak diingat-ingat lagi. Kita sudah berapa kali nongkrong di belakang itu coba, di toilet itu. Ada nggak kita nginget-nginget? Sudah berapa yang kita buang? Ikhlas itu seperti itu. Ikhlas itu seperti itu. Nah maka jaga. Setelahnya pun jangan diungkit-ungkit masalah amal. Jangan jadi bahan pembicaraan. Akan mengurangi keikhlasan. Maka ketika banyak orang nanya, Ustaz, zakat itu bagusnya lewat lembaga apa langsung? Langsung kita kasihin orangnya apa lewat lembaga? Saya sering jawab, lebih utama lewat lembaga. Yang pertama, kenapa lewat lembaga lebih utama? Supaya baginya juga rata. Kayak misalnya di sekitar masjid At-Tauhid ini, yang zakat masyarakat di sekitar Tauhid ini lewat lembaga yang ada di masjid misalnya. Ambil zakat di masjid. Terkumpul sekian, dicari mustahik. Sehingga tidak tumpang tindih. Kalau langsung tumpang tindih enggak, misalnya ada 5 mustahik, misalnya si A, B, C, D, E. Saya ngasih langsung ke A. Tapi B, C, D, E enggak dapat. Datang lagi Bapak, ngasih lagi ke si A. Jadi si A dapatnya banyak sekali, si E enggak kebagian. Tapi kalau lembaga rata. Kenapa? Didata dulu sebabnya. Data, oh si A jelas. Gitu. Biasanya lembaga punya data. Yang kedua, menjaga keikhlasan. Karena acap kali kita diuji keikhlasannya oleh Allah pasca kita beramal. Kalau saya misalnya ada fakir miskin dekat rumah, saya zakat ke situ, infak ke situ. Satu saat Allah uji saya. Saya butuh bantuan dan menurut saya orang yang sering saya kasih zakat ini bisa membantu. Ketika saya minta bantu sama dia, aduh maaf Ustaz, nggak bisa bantu saya lagi sibuk benar. Kadang keluar dari lisan kita, nggak tahu diri lo ini, lo nggak tahu diri lo ya. Gua zakat udah puluhan tahun sama lu terus, gua minta bantuan gitu aja lu nggak mau. Keluar tuh. Maka pasca beramal tetap jaga keikhlasan niat kita. Maka saya sedih kalau ada ibu nyesel saya ngedein kamu. Nah, ada tapi ibu ngomong begini, nyesel saya ngurus kamu orang. Kamu orang nggak tahu udah gede nggak bisa diharap. Astagfirullah. Kok ada seorang ibu yang mengatakan saya nyesel nyusuin kamu waktu kamu kecil loh. Kenapa tidak dia jaga keikhlasan? Nah, niat ini perlu dijaga. Ini yang pertama. Niat yang ikhlas. Yang kedua, supaya kita bisa istiqomah, jangan hulu, jangan berlebih-lebihan. Kita ini umat pertengahan, umatan wasaton. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Tidaklah seseorang ekstrim kecuali dia akan dikalahkan. Maka itulah dalam beramal kita jangan ekstrim. Tahajud sesuai dengan kondisi. Kalau dalam kondisi ngantuk betul, tidurlah dulu. Biasa tahajud jam 2, tapi malam itu luar biasa letihnya.
tidur. Bangun jam 2. Biasa tahajud jam 2, tidurlah sedikit lagi. Jam 3 nanti baru bangun. Masih letih banget, 3:30. Yang penting istiqomahnya. Jangan maksain. Maka dimulai dari yang ringan dulu. Sudah terasa nggak ada beban, tambah lagi beban sedikit, tambah lagi sedikit, sampai benar-benar bisa. Tahajud, lihat bagaimana melatih orang tahajud. Saya anak-anak santri itu, jam 2 akan kita bangunkan Ustaz. Ya nanti jam 2. Kalau sekarang anak-anak baru bangunkan jam 3:30. Jam 4 mereka baru tahajud, cuma dapat 2 rakaat sama 3 witir, nggak apa-apa. Baru latihan. Terus yang lama jadi ikut kayak gitu juga nggak apa-apa. Kenapa? Mereka harus memotivasi nemenin yang baru masuk. Sudah sebulan naik lagi, ujung-ujungnya jam 2 bangun. Jangan ekstrim. Infak kita mulai dari 2.000 dulu. Udah sebulan, 2 bulan, 2.000 tiap Jumatan 2.000 rupiah. Terasa enteng 2.000, tambah aja di 4.000. Sudah terasa enteng 4.000, 5.000. Terasa enteng 5.000, 6.000. 8.000, 10.000, terasa enteng bisa 15, bisa 20 dan seterusnya. Jangan ekstrim. Oh sekali infak 100.000, pas pulang ngedip bensin. Waduh, gara-gara infak dia tauhid nggak bisa beli bensin. Ekstrim, enggak. Sedikit demi sedikit sampai terasa ringan dia melakukan. Jangan ekstrim. Tidaklah seseorang ekstrim dalam beragama, pasti dia akan dikalahkan. Maka jangan ekstrim. Jangan berlebih-lebihan. Maka jangan kaku, jangan pula luntur. Yang bagus lentur. Situasional, apalagi masalah-masalah fikih. Lentur. Maka tidaklah kita melihat pada diri Nabi, melainkan Nabi sangat lentur dalam menghadapi keadaan orang lain. Mungkin sering disampaikan, Amr bin As itu pernah mimpin pasukan dalam sebuah perjalanan, sholat subuh tidak berwudu. Pernah dengar kan? Jamaah sama pimpinan tidak berani protes. Amr bin As jadi imam nggak wudu. Tayamum enggak, wudu enggak. Dibangunin langsung jadi imam. Pasukannya diam aja, tapi gondok di hati. Awas sampai Madinah gua laporin sama Nabi. Sampai Madinah dilaporin. Amr bin As jadi imam kami ya Rasulullah, tapi dia tidak berwudu sholat subuh tadi. Gimana tuh Amr bin As? Panggil sama Nabi. Amru, benarkah yang disampaikan oleh pasukanmu? Engkau tidak berwudu sholat subuh tadi? Tidak. Apakah engkau punya halangan? Tidak. Lalu kenapa tidak berwudu? Malam itu sangat dingin ya Rasulullah. Kalau aku berwudu bisa celaka aku. Ada ayat Al-Quran yang melarangnya. Wala taqtulu anfusakum, janganlah engkau mencelakakan dirimu sendiri. Kalau aku wudu celaka, bertentangan aku dengan ayat ini. Nabi sampai ketawa, sampai kelihatan gerahamnya. Lihat. Ekstrim enggak Nabi dalam menghadapi Amr bin As ini? Mungkin kalau saya dilaporin begitu enggak sah ini jadi imam. Ulang sholat. Mungkin kalau saya kayak gitu saya nanggapinnya. Maka jangan ekstrim. Lenturlah, belajarlah memahami orang lain. Maka saya sedih sama ustadz-ustadz kadang galak. Pengajian Risma, ya namanya pengajian Risma. Mereka mau ngaji aja udah bagus. Ada anak Rismawati udah pakai rok di bawah lutut dikit, pakai rok lepis. Bajunya tangan pendek. Kerudungnya taruh di leher, dibelit-belitin sama dia. Menel minta ampun. Gimana kalau dia datang, kita usir nggak? Di Masjid Haram Ustaz nggak nutup aurat. Kalau yang udah paham nggak nutup aurat, iya dosa. Lana Risma pengajian belum pernah. Nah kalau kita bentak bisa jadi nggak punya baju panjang dia. Iya kan? Karena nggak paham. Tapi dia mau datang saja itu sudah menjemput hidayah. Jangan digalakin. Sampaikan dengan cara yang baik, subhanallah. Jangan ekstrim. Saya dulu di Panai Cermin itu ada ibu-ibu pengajian,
Ya. Wih, bajunya merah. Baju panjang merah itu. Tangannya rumbai-rumbainya banyak. Bagian bawah rumbai-rumbai. Belum lagi hiasan-hiasan di sini rumbai-rumbai. Jilbabnya juga gitu. Merah nyala itu. Nah, pengajian. Udah sebulan 2 bulan ngaji, hilang. Nggak pernah datang lagi. Sekali saya datang, tidak ada, 2 kali, 3 kali. Saya nanya sama ketua majelis taklimnya, ibu yang baju merah, rumbai-rumbai itu sudah pindah atau sakit atau apa ya? Kok nggak pernah datang? Ibu siapa ya? Yang bajunya merah banget loh, saya bilang gitu. Banyak rumbai-rumbainya itu. Oh, ibu itu disebutin namanya. Ada kok Ustadz, kata dia. Kok nggak pernah ngaji lagi ya? Nggak tahu Ustadz ya. Apa ada penyampaian saya yang menyinggung dia sehingga nggak mau datang lagi? Enggak Ustadz, orangnya biasa ngobrol. Kalau ada yang nyinggung-nyinggung itu pasti dia ngomong. Saya nggak suka sama Ustadz itu misalnya. Ini enggak kok, kata dia. Apa dia sakit? Enggak juga, tadi ketemu di warung. Boleh nggak sebenarnya kalau kita habis dari pengajian ini mampir ke rumahnya? Saya pengen silaturahmi. Nggak apa-apa Ustadz, nanti kita berangkat ber-5 atau ber-6. Siap. Saya pengajian kita datengin tuh. Ngotonya coba di rumahnya. Dia pakai celana pendek, baju kaos, nggak jilbaban. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia buka so. Ya Ustadz, kata dia, lari dia ke kamar. Ngobrol, gimana? Saya bilang, kok nggak pernah datang lagi? Ya Ustadz, saya malu Ustadz. Malu kenapa? Saya ini nggak punya baju panjang Ustadz. Baju saya cuma yang merah saya pakai. Udah 2 bulan pengajian ini Ustaz. Saya malu masa nggak salin-salin Ustaz. Maka saya nggak ngaji lagi. Ibu, saya bilang subhanallah. Padahal ada rahmat Allah di situ. Rahmat kayak mana Ustaz? Gara-gara ibu nggak salin-salin. Orang yang paling pertama saya kenal setelah ketua majelis taklim, ibu, saya bilang. Kenapa? Karena ibu duduknya juga di situ-situ terus nggak pindah-pindah. Bajunya merah. Saya termasuk yang paling duluan kenal sama ibu. Maka ketika ibu nggak datang, saya tahu betul sebenarnya kenapa ibu nggak datang. Maka saya main ke sini. Saya malu Ustaz. Enggak, saya bilang. Kalau begitu kita kompak. Saya nggak salin-salin. Tiap saya datang ke sini saya bajunya itu aja. Gimana? Saya bilang ya. Biar ibu tetap ngaji. Ada coba orang yang memang punya baju panjang itu cuma satu itu. Saya dulu buka pengajian di Panjang. Anak-anak risma, banyak risma. Dan itu benar-benar risma. Besar-besar. Bukan risma anak TPA. Kalau di Kemiling kita buka pengajian risma. Kenalkan, nama saya Siti Rahma. Saya kelas 3 SD. Ibtidaiyah. Anak TK disuruhnya datang. Kalau di Panjang dulu gede-gede, udah kerja di BW segala macam. Banyak 160 orang. Saya pindah ke Kemiling, kerasa jauhnya Kemiling Panjang itu. Kita serahkan dengan ustaz setempat. Ada risma, anaknya semangat-semangat ngaji. Tolong diisi. Ya tadi anak risma, ada yang datang, jilbabnya taruh di leher, dandanannya menor. Bener, kita juga tahu mereka datang mungkin bukan karena pengen ngaji. Bisa jadi mereka datang pengen nyari cowok. Yang cowok datang pengen nyari cewek. Kita tahu lah, kita juga pernah muda. Kita rubah mereka, tapi dengan pelan. Jangan ekstrim. Saya sedih, tahu nelpon Ustaz, mohon izin, saya kayaknya nggak ikut ngaji lagi Ustaz. Loh kenapa? Saya mau bantu orang tua Ustaz. Alasan aja. Satu lagi nelpon Ustaz, maaf. Loh saya bilang, kok izinnya ke saya nggak ke Ustaz itu? Nggak Ustaz, karena dulu dari awalnya sama Ustaz, kami izin ya Ustaz. Satu-satu tuh rontok. Kenapa? Ekstrim Ustaznya. Ekstrim. Ekstrim. Saya juga pernah pengajian di sana. Bapak-bapak. Bahkan Ustaz-Ustaz. Kiai-kiai yang ngaji kitab kuning-kuning itu. Kita yang datengin, kita yang ngaji sama kita. Ustaz-ustaz yang biasa baca kitab kuning itu Pak, waduh. Kalau bahasa orang Palembang mah nggak sepandangan. Kita ceramah begini, dia mejem kakinya selonjor. Karena kita mikir, Ustaz ngaji kayak ngerokok aja kerjaan. Mejem pisan, Pak, nggak ngeliatin kita. Kalau ngikutin emosi, pulang-pulang, Ustaz pulang. Kalau ngikutin emosi, tapi biarin. Ngajian di malam ini misalnya. Hari Selasanya saya kesana lagi lewat. Saya dengar dia lagi ngaji pengajian ibu-ibu. Yang saya sampaikan malam Minggu, disampaikan sama di hari Selasa siang itu.
Yang saya sampaikan malam minggu kemarin ini disampaikan, walaupun dia mejam sambil ngerokok, telinganya dengerin rupanya. Itu ya. Coba kalau saya langsung ribut, Bapak berhenti Pak, mati rokoknya, pulang aja pulang. Coba apa jadinya coba? Maka jangan ekstrim. Orang yang ekstrim maka dia pasti akan dikalahkan. Maka kalau dalam sejarah kita mengenal yang ekstrim begini coba. Siapa? Khawarij. Siapa yang membunuh Imam Ali? Yang membunuh Umar ibn Khattab? Yang membunuh Utsman bin Affan siapa? Orang-orang yang tidak wasaton. Nabi memang sudah prediksi. Kalian akan menganggap ringan sholat kalian. Kenapa? Mereka sholatnya lebih banyak. Tahajudnya lebih lama. Baca Qurannya lebih banyak. Bahkan mereka hafal Quran 30 juz. Apa itu bermanfaat buat mereka? Tidak. Mereka yang membunuh Imam Ali, membunuh Umar ibn Khattab, membunuh Utsman bin Affan. Karena mereka ekstrim. Gulu, berlebih-lebihan. Maka dalam beragama, usahakan agama ini ringan, pertengahan. Jangan terlalu ekstrim kanan, jangan terlalu kaku dan keras, jangan pula luntur. Wah, kata Ustaz Edison, jangan keras-keras. Orang ke gereja, ikut kita ke gereja. Bawa rebana sallallahu di gereja. Nah, ini bukan lentur, namanya luntur. Orang ruat laut ikut juga gitu. Doa, kita yang mimpin doanya ruat laut. Jangan. 17 Agustus ikut nyawer juga, kita di panggung sah. Pakai peci, pakai sorban, ikut joget juga sah. Kenapa? Woi, kita harus lentur. Inilah bentuknya lentur itu. Nah, ikut nyawer. Mulai si ustadznya duduk bersila, penyanyinya goyang pantat di depannya, nyengir, la ilaha illallah. Nah, itu bukan lentur namanya, itu luntur itu. Lentur. Situasional. Maka Nabi lihat bagaimana bentuk lentur Nabi. Apa amalan yang paling utama ya Rasul? Apa kata Nabi? Salat pada waktunya, pada awal waktu. Tanya lagi, amalan apa yang paling afdol? Birrul walidain. Kata Nabi kan? Lentur. Tidak kaku. Nah, tidaklah seseorang itu ekstrim kecuali dia akan dikalahkan. Maka orang yang bisa istiqomah, orang yang mampu lentur dalam beragama. Enggak kaku. Tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga jamaah sekalian, supaya kita bisa istiqomah, berilmu. Kenapa? Orang berilmu lah yang akan ringan melakukan amal. Kenapa? Dia ngerti ilmunya. Orang kalau ngerti bengkel, Pak. Ngerti bengkel. Jangankan barang itu masih utuh. Motor didorong mogok gitu. Motor udah dalam karung aja dia bisa pasang lagi. Dan enteng bagi bengkel-bengkel hebat itu. Pak, tolong benerin motor kami ini. Mana motornya? Dalam karung motornya. Bisa nggak dia benerinnya? Bisa. Apa dia pusing? Enggak. Keluarin, nama dia keluar. Pasang ini, pasang ini. Jadi 2 hari selesai. Engkol itu. Kenapa dia enteng? Berilmu. Kalau model kita yang nggak berilmu, ya Allah, pening, Pak. Pernah ngisi pengajian buru-buru habis maghrib kayak gini. Untung sudah masuk ke halaman masjid, kena jeglokan gitu, kruk, mati motornya. Astagfirullah, dan mati. Saya ingat, memang udah agak nipis bensinnya itu, udah ngedip. Saya pikir pulang pengajian aja karena buru-buru. Karena motor itu dari bengkel, saya bawa, cekrek, kena jeglokan mati. Bensinnya habis. Paling dalam hati saya nanti dorong ke Pertamina, kalau enggak cari bensin eceran itu. Selesai isya pengajian, saya engkol. Enggak ada selah sama sekali. Saya hidupin senter HP, saya lihat banyak bensinnya. Loh, sekitar setengah liter masih ada ini. Saya engkol. Jamaah ada yang lari, ngambil dia 2 liter itu, masukin semua. Engkol enggak juga itu. Waduh, semua kacau ini.
Kebayang ya Allah. Untung gak saya dorong ke Pertamina. Dorong ke Pertamina lebih kacau lagi. Masih gak bisa hidup juga artinya kan. Waduh. Alhamdulillahnya tetangga masjid itu ada yang agak ngerti. Panggil sama dia. Motor dia ustaz itu katanya mogok itu. Engkol sama dia. Pulang dia ngambil obeng satu. Rupanya kabel ke busi itu lepas. Itu bengkel waktu masangnya tadi rupanya gak kuat. Lepas. Kata dia. Mau sampai gede sebelah juga kaki gak bakal hidup ini ustaz, kata dia. Tempelin sama dia, dikasih solasi dikit, engkol itu. Coba lihat, enteng betul dia. Kenapa? Dia berilmu. Saya udah gupek, waduh, gimana motor ini? Apa naik Grab aja pulang, motor taruh di masjid aja. Udah gupek saya, kenapa? Karena saya nggak berilmu. Nah maka ilmu itu menyebabkan orang bisa istiqomah. Kenapa? Dia enjoy dalam beramal. Enjoy. Maka nggak akan ada perdebatan. Kenapa? Karena dia berilmu. Pernah perdebatan di sekolah. Jadi sekolah ini kan ada masanya zuhur itu cepat. Ya kan? Ada masanya zuhur itu jam 11.45 sudah zuhur. Itu guru masih di kelas. Kenapa? Karena bel berbunyi itu biasanya jam 12. Sekarang pertanyaannya, ketika guru lagi ngajar nih, azan zuhur. Ditinggalin gelas, tinggalin atau selesai? Ya kan? Ini butuh ilmu. Karena azan jam 11.45 kita yang ngatur waktu, tinggalin kelas. Udah cukup sampai 11.45. Kita mengambil haknya murid. Hak murid untuk diajar sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Misalnya jam pelajaran kita dari jam setengah 11 sampai jam 12. 2 kali 45 menit. Korupsi waktu nggak kita kalau kayak gitu? Korupsi waktu. Nah maka disitulah pentingnya ilmu. Itulah sebabnya kenapa waktu zuhur itu dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sama panjangnya. Dalam kondisi seperti itu, apa kaidah fikihnya? Meninggalkan mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Manfaat apa yang akan kita ambil? Sholat pada awal waktu. Mudaratnya apa? Korupsi waktu sama santri, sama murid. Maka ilmunya kalau kayak gitu, semua guru yang ngajar wajib ngajar menyelesaikan jam pelajaran. Tapi selesai mereka ngajar nggak boleh pulang. Mereka harus sholat berjamaah yang tadi ngajar. Saya ada 10 kelas, 10 orang guru yang ngajar di situ. Setelahnya nggak boleh meninggalkan tempat dulu. Mereka harus sholat berjamaah. Ada ilmunya. Kebayang nggak kalau ekstrim? Nah, Allah sudah panggil. Mana yang lebih utama, kerjaan apa panggilan Allah? Bisa nggak kita teriak gitu? Bisa. Cuman masalahnya lebih besar kadang daripada manfaatnya. Kalau kita kerja sama orang ngotot begitu, dipecat orang kita. Ujungnya nganggur, kelir, nyolong ujungnya. Kenapa? Nggak ada yang bisa dimakan. Nah yang begini penting. Maka berilmu, mesti ada ilmunya. Ngerti kita, oh kalau begini, kita rapat misalnya. Udah di ujung rapat, terdengar azan. Yaudah, kita pending dulu rapat, kita sholat dulu, nanti balik lagi sini. Baliknya tinggal sekitar 2 menit aja. Jadi keputusan rapat kita ini, ayo kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Kenapa tidak diselesaikan dulu? Selesaikan dulu rapatnya. Kalau tinggal, tapi kalau masih setengah jam lagi, sholat dulu, baru balik lagi untuk melanjutkan rapat yang setengah jam lagi itu. Tapi kalau tinggal finishing, tinggal mempertegas keputusan-keputusan rapat misalnya, tinggal tanda tangan, laksanakan. Selesaikan rapatnya, dipending sholatnya. Tapi tadi jangan tinggalkan lokasi sebelum sholat berjamaah bersama-sama. Ini kadang enggak, oh yaudah selesai dulu rapat, tanggung. Selesai rapat, pulang masing-masing, enggak berjamaah. Nah itu juga salah, enggak berilmu namanya. Pernah di depan radar itu masjid Al-Mu'awanah itu. Saya ngisi pengajian situ, Ustaz, semalam bubar kami sholat maghrib. Lu bubar kayak mana? Jadi imamnya itu lupa Ustaz. Lupa apa? Lupa tahiyat awal. Seharusnya dia duduk tahiyat awal, imamnya berdiri, Allahu Akbar.
Sebagian jamaah ikut berdiri. Sebagian jamaah duduk sambil negor imam. Subhanallah, 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 nggak berhenti-berhenti. Kami yang muda-muda ini bengong di belakang ini, kayak mana jamaah kok kacau kayak gini. Udah nggak sholat lagi, kami udah nonton aja. Nah bapak ini berdiri, ini bingung kami. Udah kami udah ngobrol, mana yang benar, mana yang benar. Udah nggak sholat lagi kami. Kenapa? Karena tidak berilmu. Coba kalau berilmu, nggak masalah, ya kan? Nggak masalah. Kalau imam berdiri, dia sudah tegak. Tahiyat awal itu sunnah, boleh ditinggal, nggak batal sholatnya meninggalkan tahiyat awal. Kalau imam sudah tegak berdiri, disunahkan dia melanjutkan sholat, nggak usah duduk. Nah, subhanallahnya kita hanya mengingatkan imam nanti sebelum salam sujud sahwi. Jangan dipaksa imam duduk. Subhanallah, subhanallah, jangan usah. Nanti noleh imamnya, gua tahu kan nggak tahiyat kan, kata dia. Nggak tahiyat kan, nanti bisa sujud sahwi, kata dia. Malah bubar sholatnya. Gitu. Nah maka berilmu itu menyebabkan kita ringan. Ada dulu juga ustadz ngisi jam 2 pengajian ibu-ibu. Banyak ibu-ibunya itu. Nah ustadz ini sering berangkat itu sudah wudhu dari rumah. Hari itu dia ada tamu, sehingga dia ingat betul habis pipis ada tamu. Jadi belum berwudhu dia keluar. Nerima tamu, dia lihat jam sudah mepet. Enggak wudhu dulu, berangkatlah dia ke masjid. Pikirnya nanti di masjid baru berwudhu. Dilalahnya dia lupa. Karena biasa wudhu dari rumah, lupa. Masuklah dia ke masjid ngisi pengajian. Ngisi pengajian. Setelah dia ngisi pengajian, langsung azan. Asar kan tidak ada sholat qabliyahnya di masjid itu. Dia langsung qomat, langsung jadi imam. Ibu-ibu semua jamaahnya, nggak ada laki-laki. Oh, dapat 1 rakaat, berdiri ke rakaat kedua dia baru ingat, astagfirullah, saya ini belum wudu saya ini. Ya Allah, langkah banyak dosa saya, harus nanggung nggak sahnya sholat orang semasjid ini ya Rabb. Gelisah dia. Ujungnya balik ke belakang dia, ibu cimit kata dia. Jadi ibu-ibu ngelirik dulu, ngelirik dulu, nggak langsung bubar ibu-ibu. Bu, sebentar bu, sebentar. Saya ini belum wudhu bu. Saya wudhu dulu aja bu ya katanya. Rame. Padahal ilmunya apa coba? Kalau ada ilmunya, langsungkan aja sholatnya. Yang nggak sholatnya, yang nggak sah sholatnya siapa? Imam. Makmum sah nggak sholatnya? Sah. Maka selesaikan dulu sholatnya. Selesai sholat, imam baru keluar wudhu, sholat lagi. Karena sholatnya nggak sah, dia nggak berwudhu. Jamaah sah nggak sah, kan gitu. Nah maka itulah, kalau berilmu terasa enteng dalam beragama ini. Entenglah yang menyebabkan kita bisa istiqomah itu. Enteng. Istiqomah kita melakukannya. Kenapa? Karena dia terasa enteng. Nah, kita bisa terasa enteng itu karena kita berilmu. Maka kita bersyukur karena kita senang dengan majelis-majelis ilmu. Ada kunci-kunci, oh ternyata begini. Ada Islam ini paling enak karena nggak ada yang mentok dalam Islam. Haram berzina, ya kita terima haram karena pasti ada jalan keluarnya. Jadi nggak haram apa? Nikah. Jadi nggak ada yang namanya dalam Islam ini haram. Jadi kayak mana dong? Pokoknya haram, udah nggak usah banyak tanya. Enggak. Kalau diharamkan oleh Allah satu pintu, mesti pintu lain terbuka. Haram riba. Jadi jual beli halal. Nggak mungkin, nggak. Maka kalau ada orang yang mentok haram pokoknya. Jadi gimana? Pokoknya haram, nggak usah banyak tanya. Yahudi banyak tanya. Nah ini nggak benar nih, nggak benar. Agama ini mesti ada jalan keluar. Karena agama diturunkan oleh Allah untuk jadi jalan keluar bagi hidup manusia. Yang pertama niat yang ikhlas. Yang kedua umatan wasatan, pertengahan, jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Yang ketiga, berilmu. Orang yang berilmu, dia akan istiqomah. Yang keempat, mencari teman yang akan mendukung amalnya. Teman itu penting. Teman itu penting. Maka agama seseorang ditentukan oleh agama sahabatnya. Kalau kita ngelihat orang, kita nggak usah selidikin dia, nah, lihat temannya. Kalau dia berteman dengan orang-orang soleh, Pak, insya Allah dia soleh. Karena burung pipit itu akan mencari teman pipit juga sebabnya. Ada nggak burung pipit nyari teman elang? Gitu? Nggak ada. Mesti dia akan nyari burung pipit.
burung, ayam akan berteman dengan ayam, kambing akan berteman dengan kambing, kucing akan berteman dengan kucing. Nggak mungkin dia akan berteman dengan dia. Nah, orang juga demikian. Kalau dia soleh, dia akan mencari teman-teman yang soleh. Nah, teman-teman yang soleh ini penting. Kenapa? Dia akan mendukung kita untuk istiqomah. Bahkan kalau kita punya teman soleh, ketika kita mau meninggal, apa yang dia lakukan? Dia ada ilmunya supaya kita istiqomah itu, ya kan? Ditalkinkannya kita menjelang meninggal itu. Di pangkunya, la ilaha illallah. Dia ngerti betul bagaimana menghantarkan orang yang hendak meninggal supaya istiqomah dengan iman. Kemarin kita diundang sama rumah sakit Urip. Jadi Ustadz kata dia, tujuan mendirikan rumah sakit ini dulu supaya kita bisa praktek keislaman di dalamnya. Jadi kalau ada orang yang meninggal, maka kami selalu kerjasama dengan para ustadz. Ada ustadz-ustadznya, hampir setiap hari didatangi pasien itu, diingatkan dengan Tuhannya. Kesembuhan bukan dari obat, kesembuhan bukan dari dokter, tapi dari Allah. Karena ada orang yang kadang sudah malas minum obat. Kenapa? Udah minum obat tidak sembuh-sembuh penyakitnya. Kita sampaikan memang bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Kalau ustadz yang ngomong kadang lebih percaya dia daripada dokter yang ngomong. Maka kami selalu ada ustadz. Kalau ada yang sakaratul maut, kami datangkan ustadz untuk menuntunnya. Khawatir keluarganya tidak ada yang bisa menuntunnya. Maka mohon doanya para ustadz, kata dia, mudah-mudahan kami istiqomah. Karena rumah sakit kami ini diserang orang. Dibilang begini, dibilang begitu. Banyak fitnah untuk rumah sakit kami ini. Kenapa? Karena kami belajar mempraktekkan nilai-nilai Islam di rumah sakit kami. Rupanya tantangannya besar kalau kita bawa Islam itu, Ustaz. Maka kami minta tolong dengan para ustaz, katanya mohon doanya supaya rumah sakit ini bisa eksis berdiri. Kumpulkannya ustaz-ustaz. Jadi luar biasa itu. Nah, maka teman ini penting. Semakin banyak teman yang akan mengingatkan kita kepada istiqomah, akan mudah lagi kita untuk istiqomah. Yang terakhir doa. Doa. Karena Allah lah yang memberikan kekuatan itu. Maka doa diantaranya adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan kami dalam agama. Karena kita tidak tahu, Pak, bisa jadi hari ini kita pejuang, besok jadi pengkhianat. Siapa yang bisa nyangka gitu? Hari ini kita pejuang, besok pengkhianat, bisa jadi. Hari ini kita taat, besok jadi ahli maksiat, bisa jadi. Apalagi hidup di akhir zaman begini. Nabi sudah sampaikan, ada orang yang pagi masih beriman, sore sudah kufur. Sore beriman, pagi sudah kufur. Na'udzubillah. Maka doa kita. Maka selesai salam itu banyak-banyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya musyarrifal qulub, syarrif qalbi ala dinik, dan seterusnya dan seterusnya. Minta sama Allah biar hati kita mantap. Bahkan doa yang sering dibaca dalam doa selamat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, duhai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah dia diberi petunjuk. Kita subhanallah, kita sudah belajar mengikuti jalan petunjuk. Tapi ada nggak jaminan kita tidak akan berpaling dari jalan petunjuk? Tidak ada jaminan. Jangan gara-gara corona, ekonomi sulit, berpaling kita dari kebenaran. Hari ini kita teriak mencuri itu haram, mencopet itu haram, kecuali kepepet. Ada bisa jadi. Sekarang kita bisa teriak, kenapa? Beras masih ada di rumah. Besok beras sudah nggak ada, anak udah kelaparan, istri udah lemas, nggak bisa. Aduh, ya Allah. Allah juga maha tahu lah. Ini darurat hukumnya. Menyelamatkan jiwa manusia lebih utama daripada menghindari mencuri. Nyolong dia, bisa jadi. Bisa jadi. Na'udzubillah subhanahu. Nah, maka minta kita kepada Allah supaya kita istiqomah berdoa. Berdoa. Nah, maka subhanallah jemaah sekalian, istiqomah ini sangat penting. Kita jaga keistiqomahan kita berharap. Kita yang sudah mulai diberi hidayah begini, jangan sampai khawatirnya di akhir hayat, na'udzubillah, kalau kita sampai meninggal ketika kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Maka kita minta kepada Allah, mungkin kita startnya benar, di perjalanan kita zigzag tadi itu, kadang naik kadang turun, tapi kita berharap finishnya harus benar.
Boleh di jalan zigzag, tapi finishnya harus dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah hati yang bersih, yang niatnya bersih, teman-teman yang bersih, sehingga mudah-mudahan di akhir hayat kita tetap istiqomah dalam kebenaran ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Lebih kurang mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.